Puji Pak Tuhan, Les, sehat Bu. sehat Pak Les? Sehat juga Bu. Aduh, puji Tuhan ya, dalam situasi yang seperti ini, ya memang ini nih, resep-resep ini yang kita butuhkan ya, tips-tips kesehatan, supaya bisa mempunyai imun yang luar biasa, gitu ya. Ya, tapi sebelum kita bincang-bincang Pak, sebelum kita banyak tahu mengenai banyak hal, biar mungkin boleh dalam doa dulu Pak Jimmy. Baik, mari Boleh kita Pak bersatu Jimmy. dalam doa. Ya. Tuhan Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk hari ini Tuhan, Kau sudah kumpulkan kami kembali untuk bersama-sama belajar firman kebenaran-Mu dalam segi kesehatan. Urapilah hamba-Mu ini Tuhan yang sebentar lagi akan menyampaikan firman kebenaran-Mu, dan juga pendengar-pendengar semuanya yang akan juga mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami semua diberkati Tuhan, dan biarlah Tuhan Engkau beracara dalam acara On The Way. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, Pak Jimmy, sebelumnya mau kasih informasi nih. Tadi pagi sungguh sangat diberkati loh kehadiran Pak Jimmy ya, yang cuman sekitar 20-25 menit gitu ya. Tapi boleh juga nanti ditonton sama para penonton ini di acara kita top doa pagi kita tadi pagi ya. Sungguh sangat memberkati sekali. Karena kita tahu situasi saat ini justru bukan semakin aman ya. Bukan semakin aman, tapi orang berada di zona nyaman gitu Pak ya. Ini saya lihat orang juga sudah tidak lagi protokol, tapi udah kayaknya cuek jadi seperti itu. Makanya tadi pagi masukan ya pengetahuan dari Pak Jimmy sungguh sangat memberkati sekali. Ya Pak, mungkin kita percaya hari ini juga nih, Pak Les kita mau dengar lagi nih. Kesehatan apalagi selanjutannya ya, yang bikin kita bisa bertahan di dalam situasi saat ini pandemi COVID-19, Corona gitu ya. Ya, Pak Jimmy silakan Pak Jimmy. Oke, baik kita akan lanjutkan materi kita, kandungan dan manfaat daging sapi. Oke. Ya, yang berikutnya adalah vitamin B12 atau kobalamin. Nah, vitamin B12 ini adalah satu-satunya sumber makanan yang baik yang ada di daging sapi. Ya, dari vitamin B12 ini ada di daging sapi yang terbaik. Nah, manfaatnya apa? Ia membantu pembentukan darah dan sistem saraf otak. Nah, yang kedua, orang tua akan lebih mudah terkena dibanding dengan usia yang lebih muda. Ya, terkena ini maksudnya, sistem saraf otak ini. Makanya kita bagi yang lanjut usia tetap disarankan untuk mengkonsumsi daging sapi ini. Hanya saja jumlahnya, kuantitasnya yang dibatasi. Karena kita lihat kan di berbagai negara di belahan dunia, ya kan, terutama di daerah barat, orang yang lanjut usia pun tetap makan daging. Bahkan di Alkitab pun juga Musa makan daging. Ya kan? Ketika dia mempersembahkan di atas mezbah di Gunung Sinai. Ya kan? Oke. Yang berikutnya kita akan belajar tentang zinc atau seng. Oke, manfaatnya adalah ia bertindak sebagai antioksidan. Ia agen antiinflamasi dan antioksidan, mengatasi stres oksidatif yang timbul akibat reaksi berantai dari pembentukan radikal bebas. Nah, stres oksidatif ini terlibat dalam patogenesis sejumlah proses penyakit, seperti penyakit jantung dan kanker. Ya, jadi efek dari radikal bebas ini bisa mengakibatkan penyakit jantung dan kanker. Ya. Nah, yang berikutnya adalah meningkatkan sistem imun. Nah, ini cukup menarik. Ia mengaktifkan sel T, itu inti dari imunitas adaptif, atau kata lainnya itu limfosit T. Ia berperan khusus menanggapi sistem imun terhadap beberapa patogen. Ya, atau bakteri yang jahat itu namanya patogen. Ia mencegah atau mempercepat penyembuhan penyakit pilek
atau flu. Nah, cara bekerjanya bagaimana? Ia mengganggu proses molekuler yang menyebabkan terbentuknya lendir dan bakteri di dalam rongga hidung, atau kita sebut nasal. Jadi luar biasa kan, orang kalau sakit ketika makan daging sapi juga mempercepat proses penyembuhan. Ya. Ya kan? Jadi itu suatu mitos kalau orang bilang, oh daging sapi itu buruk untuk kesehatan tubuh. Tidak ada landasan ilmiahnya, ya kan? Tidak ada landasan firman Tuhan juga. Iya. Pak Jim boleh tanya ya? Silakan Bu. Iya, yang mau kemarin tuh juga ada sedikit. Dia itu fungsinya sebenarnya di sarinya atau di serat dagingnya? Kalau bisa kita ikuti apa yang Tuhan perintahkan. Ya, Tuhan perintahkan untuk makan daging sapi, bukan kaldu doang ya? sapi. Yes, betul sekali. Ya, jadi kita disarankan, bahkan kita diperintahkan untuk taat pada firman Tuhan, perintah Tuhan. Karena apa? Perintah Tuhan pasti baik untuk tubuh kita. Kita adalah biji mata Tuhan. Tidak mungkin perintah Tuhan suruh makan sesuatu yang memperburuk tubuh kita. Hanya saja perkembangan teknologi yang akhirnya bisa membuat makanan dalam kemasan, dibuat sarinya, dan sebagainya. Itu kan diekstrak. Diekstrak kan maksudnya diambil sebagian kan. Nah, kalau diambil sebagian kan pasti ada yang tertinggal. Setuju sih Pak. Nah, kita berpikir sederhana saja gitu, Bu. Iya, saya juga bingung kenapa kan Bapak nih daging sapi ternyata manfaatnya luar biasa sekali ya. Bahkan buat meningkatkan imun ya. Banyak sekali tadi kobalin tuh B12, vitamin B12 itu kan ya Pak ya. Nah, cuman kenapa kok anak kecil itu selalu tuh nggak pernah ada hubungan suruh makan kaldu sapi gitu dari kecil ya. Itu selalu dibilang ceker ayam Pak. Ceker ayam itu katanya bagus banget buat anak-anak. Sehingga itu kalau anak kecil, saya ingat anak saya juga waktu kecil tuh sampai kita beli ceker ayam loh Pak. Untuk ngambil kaldunya gitu. Ya itulah Bu, di firman Tuhan kan juga bilang, ajaran nenek moyangmu. Betul kan? Semua kan ajaran dari nenek moyangmu, turun-temurun. Jadi bukan dari firman tuh ceker ayam ya Pak ya? Tidak ada. Tidak ada kita temukan di firman Tuhan ceker ayam, tidak ada. Ceker ayam tidak ada nutrisinya. Kaki ayam. Tidak ada nutrisinya. Ceker ayam itu. Sekalipun bahkan kaki kalau ayam kita kampung Pak. Ya bahkan ketika kita berpikir secara sederhana saja, ceker ayam itu apa yang dia injak? Pertanyaannya, ketika dibersihkan apakah pasti bersih? Kan tidak. Walaupun dicuci dengan air atau dengan air mengalir, dengan sabun dan sebagainya, pasti ada yang tertinggal. Tapi kalau daging sapi ini ada di dalam tubuh sapi, yang dimana kita sudah belajar ada 4 perut, ada proses, ya kan, pemfilteran. Dan itu luar biasa Tuhan ciptakan sapi ini, luar biasa. Nah, Tuhan kan selalu, ya kan, perintahkan untuk mempersembahkan daging sapi, domba, kambing. Betul kan? Tidak pernah mempersembahkan ceker ayam di atas mezbah kan? Iya Pak, benar Pak. Berarti anak kecil batasan makan daging sapi nggak ada umur ya Pak ya? Nah, kita ikutilah sensor tubuh. Kalau anak kecil kita kasih nggak usah terlalu banyak. Yang penting apa? Rutin. Oh iya, I see. Dan berikanlah pada siang hari, biasakan. Supaya anak kecil tahu kalau malam hari, oh iya kata mama atau kata papa, ya kan nggak usah makan daging sapi banyak-banyak di malam hari. Sebenarnya bukan larangan juga, tapi alangkah baiknya. Karena kalorinya tinggi. Jadi Tuhan juga berikan kita hikmat untuk bisa tahu, oh kapan saya harus makan. Misalnya makan nasi di siang hari lebih banyak atau malam hari. Kan kita sudah belajar. Iya.
Ya kan? Dan itu sudah terbukti secara ilmiah bahwa kadar gula darah akan lebih terkontrol. Iya. Oke? Iya, Pak. Bukan ceker ayam ya, Pak ya. Ya itulah kita belajar aja kita dari firman Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, kita taati. Ya. Ya, Kita bayangin loh, lihat Pak. Musa. Betul. Anak kecil aja udah dikasih makan ati ayam juga pokoknya. Harus makan tuh harus ada wortel dan ati katanya. Bagus buat mata. Ya itulah, ya kan, ajaran nenek moyangmu. Itu ada di firman Tuhan kan? Iya, Pak. Tuh. Jadi sederhana saja, kita belajar, kita taati firman Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, kita taati saja. Oke? Sekali lagi, Pak. Jadi ati ayam itu bukan buat mata ya, Pak ya? Ati itu bukan buat mata ya? Jadi gini, Bu. Banyak orang bilang ati ayam baik untuk mata. Kenapa? Alasan mereka mengandung vitamin A. Oh. Dan itu tidak salah. Ya, saya tegaskan, itu tidak salah. Mengandung vitamin A, betul. Namun, ya kan, pertanyaannya, hati ayam fungsinya untuk apa? Hati itu pada ayam. Iya. Ya kan? Ya kan untuk memfilter toksik. Ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Tuhan tidak taruh vitamin A pada tumbuh-tumbuhan atau pada hewan lain atau pada organ-organ hewan lainnya? Apa harus di hati ayam? Mengerti kan? Paham, cukup jelas. Ya, makanya Tuhan beri pilihan. Kita tinggal pilih, mau pilih berkat atau kutuk. Itu saja. Kan Tuhan memberikan kita kehendak bebas. Kita mau yang mana? Ada dua. Ya kan? Kita taat pada firman Tuhan, Tuhan berkati. Langgar, Tuhan hukum. Jelas, hukum tabur tuai. Tuhan maha adil. Betul kan? Tujuh. Oke. Ada lagi? Silakan Pak, lanjut. Oke. Yang berikutnya adalah, nah ini, menjaga kesehatan mata. Ia dibutuhkan untuk mengisolasi vitamin A ke dalam bentuk aktifnya guna mempertahankan fungsi penglihatan normal yang memperbagi penglihatan penderita rabun senja dan juga mencegah terjadinya degenerasi makula terkait usia. Itu penyebab utama kebutaan. Nah, ini menyangkut pertanyaannya Ibu tadi kan? Ya. Benar nggak, Bu? Betul-betul. Di daging sapi pun juga ada vitamin A. Kenapa kita harus mengkonsumsi makanan yang Tuhan tidak kehendaki? Tuhan kan perintahkan pada umat Israel kan ketika mempersembahkan, buanglah segala umbai, buah pinggang, ya kan? Apa itu? Itu jerohan. Pertanyaannya, jerohan pada sapi dan jerohan pada ayam itu sama nggak fungsinya? Pasti sama. 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 Nah, kita harus bijak. Kalau Tuhan perintahkan kita untuk buang jerohan itu, ya kita buang. Buktinya ini sudah ada poin di ketiga ini kan, bahwa daging sapi itu juga ada vitamin A-nya juga. Iya. Ya, jadi kita harus bisa mematahkan ajaran nenek moyang kita, mana yang benar, mana yang tidak. Ya. Iya. Lanjut, Pak. Oke. Yang keempat ada menjaga kesehatan kulit. Yang mengatasi jerawat, mempercepat penyembuhan luka, seperti luka bakar, luka sayatan bedah, dan luka lainnya. Dan penyembuhan penyakit kulit kronis seperti eksim kering, seperti di gambar ini. Kenapa dia bisa mempercepat penyembuhan luka? Karena mengandung protein yang cukup tinggi. Betul kan? Kan kulit kita juga mengandung protein kan? Itulah. Fungsinya banyak juga.
Nah, poin yang kelima, ia berperan dalam memproduksi hormon. Nah, ia menjaga keseimbangan produksi hormon estrogen dan progesteron. Nah, ini bagi wanita mungkin lebih paham ya. Progesteron. Nah, ia meningkatkan produksi hormon testosteron juga pada pria. Ia menyeimbangkan hormon insulin yang terlibat dalam regulasi gula darah normal dan meminimalisir resiko kanker prostat pada pria dan kerusakan oksidatif terkait dengan buruknya kualitas sperma. Luar biasa kan? Iya. Dia juga berperan dalam produksi hormon. Jadi Tuhan sudah taruh semua manfaat-manfaat ini ribuan tahun yang lalu. Luar biasa. Luar biasa. Sungguh menakjubkan ciptaan Tuhan ini. Kalau kita benar-benar dalami. Oke, yang poin berikutnya, yang keenam, meningkatkan fungsi otak. Yang mengatur komunikasi puluhan ribu neuron, saraf yang kecil-kecil itu ya, neuron, dengan mengirim sinyal satu sama lain. Nah, dengan demikian, ya, maka pikiran dan ingatan dapat terbentuk. Betul kan? Kalau semua terjalin dengan baik, pastinya pikiran dan ingatan dapat terbentuk. Nah, defisiensi apa jika kekurangan seng? Pertama, daya ingat menurun. Dan kedua, timbul penyakit otak yang menyebabkan demensia atau pikun, seperti Alzheimer dan Parkinson. Makanya kalau kita perhatikan orang yang rutin makan daging sapi, ya otaknya rata-rata encer, alias pintar, daya ingatnya kuat. Kita lihat orang-orang Israel, apakah mereka rutin makan daging sapi? Saya yakin ya. Perayaan Paskah, pasti mereka makan daging sapi, itu udah pasti. Betul kan? Misalnya di hari raya Yom Kippur, Rosh Hashanah, ya macam-macam. Selalu ada daging sapinya. Bahkan di negara Asia pun juga sama kan? Seperti di negara Jepang, apa mereka tidak makan daging sapi? Negara Korea. Ya, jadi banyak fungsinya daging sapi ini. Oke, ada yang mau ditanyakan? Saya Oh iya, Pak Les, silakan. Silakan Pak Les. Pak Jimmy, ini kan kalau dilihat dari fungsinya kan sebenarnya manfaat kandungan dan manfaat daging sapi ini kan sebenarnya cukup apa ya? Cukup baik ya, Pak ya. Ya. Ada yang namanya meningkatkan fungsi otak, meningkatkan daya imun tubuh kita. Nah, yang pertanyaan saya sih sebenarnya apakah biar fungsi-fungsi ini berjalan dengan normal seperti meningkatkan imun tubuh kita, mengatur fungsi otak kita dengan baik dan benar, itu konsumsinya itu berapa gram atau gimana sih? Ada nggak sih hitungannya? Biar semua fungsi ini, semua manfaat dari daging sapi itu bisa kita rasakan gitu loh, Pak. Oke, rata-rata 70 sampai 100 gram setiap kali kita konsumsi. Kita tidak usah terlalu khawatir jumlahnya. Kembali lagi, yang penting rutin. Saya beri salah satu contoh. Ya, kita semua tahu punya kendaraan kan? Iya. Betul ya? Nah, sekarang pertanyaannya saya mau tanya ke Pak Les. Lebih bagus diisi seperti mobil ya, lebih bagus diisi 10 liter, 20 liter, atau 30 liter? Untuk berjalan atau bertravel sejauh 800 atau 1000 kilometer. Ya 30 sih biar nggak bolak-balik ngisi ini, Pak. Nah, itu secara praktisnya. Namun jawabannya lebih tepatnya, yang penting rutin ketemu pom bensin isi.
Kan tidak ngefek mau isi 10 liter, 20 liter, 30 liter. Yang bahaya kalau Percuma. sampai habis. Ya, itu. Betul kan? Jadi kita nggak usah terlalu khawatir, 50 gram, 70, kalau pas di supermarket atau di pasar ketemunya nggak banyak, nggak apa-apa, beli saja. Kan saya pernah utarakan. Tiap bulan ada gitu ya, Pak Jimmy ya? Ya. Makanya Tuhan perintahkan kita, semua itu diperintahkan Tuhan untuk makan kan. Tapi Tuhan tidak pernah perintahkan kamu harus makan sekian banyak, sekian gram. Kan tidak. Ya. Namun di doa Bapa kami, ya kan, kita diajarkan kan, berilah kami makanan secukupnya. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya cukup menarik. Secukupnya apa standarnya? Kan gitu. Betul kan? Ya. Nah, standarnya adalah apa? Ikutilah sensor tubuh. Seperti Pak Les mengkonsumsi dengan Ibu Ruli mengkonsumsi daging sapi kan beda jumlahnya. Iya. Betul kan? Karena kalian masing-masing mempunyai sensor tubuh yang beda-beda. Iya. Nah, ikutilah sensor tubuh itu. Dan saya sarankan ketika kita ke supermarket atau ke pasar atau apa, kalau melihat makanan yang dijual, baik itu sayur, buah-buahan, daging, dan sebagainya, selama itu kosher, dan kita ingat kita sudah lama tidak makan itu, belilah. Jadi kita tidak perlu menghafal. Benar ya? Seperti contoh, sudah lama nggak makan ayam, pasti supermarket ketemu, belilah ayam itu. Jangan karena, saya suka daging sapi, saya beli terus daging sapi. Jangan. Karena apa? Akan tertinggal nutrisi-nutrisi yang ada pada hewan lain. Makanya Tuhan ciptakan segala macam binatang-binatang kosher. Tidak hanya satu macam. Betul kan? Tuhan ciptakan ikan, Tuhan ciptakan domba, ya kan? Rusa, sapi. Jadi gitu Pak Les. Oke. Ya. Pak Jimmy, sama satu lagi nih Pak, pertanyaan dari minggu lalu yang belum terjawab pas kita udah mau habis sesi minggu lalu. Pertanyaan dari rekan saya dan saya juga sih Pak. Sebenarnya ini kan lepas dari konsumsi makanan ya Pak ya. Ada beberapa rekan saya yang mengkonsumsi makanan, dia makan sedikit aja badannya sudah gemuk gitu loh. Nah, dan sedangkan mereka berpikiran, ya gue mau diet dah, Les. Nah, tapi saya mau menggemukkan badan, ada beberapa saat, ada teman saya bilang, udah Les, lu makan sehari telur putihnya aja 10 butir. Sampai 3 bulan untuk protein lu sehat, untuk biar lu bisa agak gemuk gitu loh. Sebenarnya kenapa sih ya setiap manusia itu kok bisa ada yang mudah gemuk, ada yang susah banget untuk gemuk? Apakah ada faktor keturunan atau gimana, Pak Jadi gini. Buat mereka yang mungkin mau gemuk ataupun yang mau diet, caranya gimana sih biar enak gitu loh? Jadi gini, tubuh kita itu ada 3 macam, ya. Yang satu namanya ektomorf, yang satu lagi endomorf. Pernah dengar nggak itu? Mbak. Nggak pernah dengar ya? Jadi ada juga orang yang makan banyak nggak gemuk, ada orang yang makan sedikit cepat gemuk, dan ada juga orang yang mempunyai tubuh yang stabil terus, alias fit. Ya, endomorf, ektomorf, sama lagi mesomorf. Ya, jadi orang kurus tidak menjamin bahwa dia pasti sehat. Belum tentu. Bisa juga orang itu kurus, tapi lapisan lemak di bawah kulit itu tebal sekali. Oh, bisa juga ya? Kalau kayak gitu. Oh, bisa. Banyak juga orang yang kurus kolesterolnya tinggi kan? Nah. Oh, nggak ditandai dengan perut yang gemuk gitu, enggak ya? Alangkah baiknya kalau perut. Selalu pales. Alangkah baiknya.
Kalau perutnya gemuk itu bukan selalu apa? Biasanya dapat julukan sih, wah bos kaya nih gitu ya. Ya itulah yang kita harus patahkan itu dari nenek moyang kita tuh. Ya kan? Membawa keberuntungan kalau orang gemuk. Sekarang kan sudah tidak ada lagi kan slogan-slogan itu. Iya itu. Iya. Memang ada orang yang mudah gemuk, mau gemuk tapi susah banget, nggak bisa. Berarti ya, seperti yang dari tipe 3 orang yang tadi Pak Jimmy bicarakan ini ya Pak ya? Betul. Intinya kita makan makanan yang seimbang. Ya, berat badan tidak menjamin. Ya kan, yang penting masa otot. Bisa juga tapi orang turun. Lebih enak yang mana? Kan biasanya kan orang kan maunya yang stabil ya, nggak gemuk, nggak kurus gitu loh. Nah, kalau orang yang mudah gemuk, karbohidratnya dikurangi saja, jangan dihilangkan. Sedikit saja, banyak diperbanyak sayur dan buah-buahan. Oh gitu. Sama protein nah, juga. Kurus mau gemuk gimana Pak? Yang apa? Susah gemuk? Kalau yang dari yang kalau Bapak bilang kalau yang mudah gemuk kan kurangi karbohidrat ya Pak ya? Ya. Ya konsumsi karbo dikurangin. Nah kalau buat yang kurus mau gemuk itu konsumsi apa Pak? Ya biasa aja, nggak usah mengejar makan lebih baik karbohidrat. Takutnya apa? Tidak gemuk terus kena diabetes. Ayo, bagaimana tuh kalau udah terjadi begitu? Penyesalan kan yang ada kan? Iya. Sekarang saya mau tanya Pak Les. Ya kan keuntungannya apa kalau misalnya orang itu gemuk? Dari kurus ke gemuk, untungnya apa? Ayo. Tambah cabi, Pak. Hah? Tambah cabi. Tambah cabi. Kalau kata orang dunia tuh good looking gitu loh Pak. Good looking. Iya. Nah sekarang mau good looking di luarnya tapi dalamnya babak belur, mau? Kalau mau dua-duanya Pak bagus. Ya sih Pak, orang sampai berat 100 kilo lebih itu udah memang harus ini ya Pak ya. Saya kaget juga sih orang perempuan tuh 125 kilo sudah susah jalan loh Pak. Itu ada tuh. Ya. Ingat ya, saudara-saudara, tubuh kita bisa gemuk, bisa kurus, ya. Namun jantung kita tidak bisa besar dan tidak bisa mengecil. Jantung tetap sama. Ya. Ketika kita bertambah gemuk, otomatis fungsi jantung semakin berat. Jadi tidak bisa memperbesar mengikuti badannya. Tidak bisa, tetap sama jantung itu. Seperti kayak gedung perkantoran. Ketika semakin tinggi, otomatis pompa itu akan semakin berat kan? Karena tidak ada pertumbuhan jantung ya Pak? Tidak ada. Jadi kalau dia memang segitu ya segitu, badannya besar, jantungnya segini ya segini gitu kan Pak ya? Benar, kalau sudah menginjak kedewasaan kan organ kita kan semua berhenti bertumbuh. Tidak ada bertumbuh lagi ya. Tidak ada. Itu hanya ada di film-film. Ya di dunia kenyataan tidak ada. Jadi kita bisa bayangkan tubuh yang besar, jantung cuma segini doang tuh kayak ketekan ya Pak ya, jadi kayak dia. Ya hanya satu kata, kasihan jantungnya. Betul kan? Kasihan. Gitu. Oke. Jadi dari kesimpulannya ya memang ya masing-masing orang punya ini sendiri ya Pak ya. Punya apa ya? Iya. Hargailah karunia Tuhan. Iya. Berikan karunia Tuhan. Betul kan? Yang penting terlepas dari gemuk atau kurus, sehat. Makanan yang sehat lah. Sehat. Tuhan ingin kita sehat, bukan Tuhan ingin kita good looking. Ya kan? Itu bonus, good looking itu bonus.
Betul Ya, kan? Pak. Oke. Oke. Kayaknya waktu udah Ya, pas juga. waktu udah hampir selesai. Oke, mungkin kita berhenti dulu di sini. Mungkin ada pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Soalnya baru minggu depan lagi ya Pak kita jumpa ya. Ya. Mungkin saudara-saudara di YouTube atau dimanapun kalau jika mendengar acara kami, kalau ada pertanyaan dan sebagainya, boleh tulis di kolom. Oke, kita akan jawab minggu depan. Oke, terima kasih saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Jim, Pales. Sampai jumpa minggu depan. Sehat-sehat selalu ya. Jadi jangan tambah bobot ya, berbahaya. Tambah bobot juga. Oke. Shalom. Oke, shalom. Nah.